إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala fatakallama ala wahdatil wujud. Lalu beliau berbicara tentang wahdatul wujud allati ufridat bitaklifi, yang mana wahdatul wujud ini dianggap oleh sebagian ulama yaitu pembahasan yang khusus. Ufridat itu yang dikhususkan. Faqala, beliau berkata, al-kaunu kulluhu dzulmatun. Semua keberadaan al-mujudat bi asriha, yang menurut pandangan mata kita itu wujud, ada, sampai bagian-bagian terkecil yang menurut kita itu ada, kulluhu zulmatun adalah ketiadaan, ay adamun mahdun, ketiadaan yang murni, la wujudalah fi nadhari al-babi syuhud, tidak ada bentuk, tidak ada wujud dan tidak ada apa-apa dalam pandangan mereka ahli syuhud. Karena syuhud itu sendiri adalah terfokus kepada melihat Tuhan dengan transparan, transendental, tidak menggunakan media apapun. Yang dia lihat adalah al-mukawwin, yang mengadakan semua yang ada. Ini dulu ruh kita sudah melihat Tuhan. Mereka sudah menyaksikan Tuhan. Qalu, ruh kita sudah menjawab, bala syahidna, betul aku menyaksikannya. Itu ruh kita dulu. Sebelum jasad ini terbentuk, tidak ada apa-apa. Penglihatannya hanya yang ada adalah Allah, sang pencipta dirinya, Tuhannya, yang memberikan kehidupan, yang memelihara. Yang diketahui, dikenali oleh ruh kita adalah Tuhan. Dia tidak mengenali siapapun, tidak ada kepentingan dengan apapun. Di situ selain Tuhan, dalam pandangannya adalah kegelapan. Tidak ada. Terjadi dialog, itu loh. Tuhan berfirman, alastu birabbikum. Nah, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi, aku menyaksikanmu. Itu artinya ketika ditanya siapa Tuhanmu, ya tidak ada siapa-siapa. Di sini hanya ada Engkau. Siapa yang kau patut kau taati? Ya tidak ada siapa-siapa, adanya Engkau. Siapa yang memeliharamu? Tidak ada siapa-siapa, adanya Engkau saja. Nah, inilah lalu kita digiring kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, hanya ada Allah, tidak ada siapapun.
la wujudalaha fi nadri arbabi syuhud. Lalu yang terjadi setelah jasad kita terbentuk, di dalam jasad itu lalu diberikan selera, diberikan pilihan, diberikan keinginan. Ya mungkin waktu itu mungkin masih di alam rahim, selera, keinginan, pilihan kita belum digunakan sama sekali. Begitu kita lahir ke dunia, di situ kita mulai terjarah. Mulai kita melihat banyak al-mukawwanat, al-mawjudat, banyak hal-hal yang dilihat, yang wujud. Nah disitulah akhirnya mulai tergerak keinginan kita, pilihan kita, selera kita, sampai-sampai ya ingin menggapai semuanya. Inginnya banyak atau sedikit, ya banyak. Cepat atau lambat, ya cepat. Di situ mulai kita. Nah, ketika kita mulai keinginan dan seleranya dan memilih, itulah kita mulai terjarah. Mulai kita tercabik-cabik. Disitulah kita mulai kabur pandangannya terhadap Tuhan Allah yang sebelumnya betul-betul disaksikan sendiri sebagai sang pencipta, sebagai Rob, sebagai Tuhannya, sebagai tempat meminta pertolongan dan sebagainya. Kita sudah dijarah, sudah ditawarkan pertolongannya oleh keberadaan-keberadaan yang lain. Keinginan kita, selera kita sudah beralih. Tuhan sudah mulai terabaikan. Ya itu. Lalu dari mana munculnya semua itu? Dunia seisinya terlihat dan sebagainya di hadapan kita. Wa innama anarahu zuhurul haqqi. Itu sebatas Tuhan sedang membuktikan dirinya. Makanya semesta ini tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Tapi Tuhan membuktikan dirinya sendiri. Dengan membuktikan, membuat bermacam-macam seisi dunia ini. Itu dalam rangka membuktikan dirinya. Akhirnya Tuhan betul-betul, akulah bukti dari semuanya itu. Akhirnya terbalik. Bagi kita yang belum syuhud, belum menyaksikan Tuhan, terbalik, semesta ini dijadikan alat bukti adanya Tuhan. Ya. Langit bumi sebelum dicipta, Tuhan sudah ada belum? Sudah ada. Berarti nggak perlu bukti keberadaan Tuhan itu. Tapi Tuhan itu sendiri membuktikan keberadaannya, keberadaan dirinya. Tuhannya yang buktikan sendiri, bukan semestanya. Tuhan membuktikan keberadaan dirinya dengan banyak menciptakan bermacam-macam yang diciptakan di hadapan kita itu. Wa innama anarahu ay aujadahu zuhurul haqqi aillah. Allah menampilkan dirinya hak, dirinya nyata. Ya, mungkin Anda karena kurang bukti, Tuhan membuktikan dirinya dengan cukup menerangi saja kok. Cukup membuat terang saja, muncullah semuanya. Ya kita sendiri kan untuk bisa mengetahui, menemukan berbagai macam di sekeliling kita itu kan butuh terang dulu. Bagi Allah mudah, hanya menerangi saja.
cret, begitu terang, semuanya dalam pandangan mata, kedua mata Anda muncul, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Persis seperti ketika Anda baru lahir itu. Di situ mulai dibuka pandangan mata Anda, terangnya dibuka. Akalnya dibuka. Ya sampai-sampai anak yang usia 4 sampai 5 tahun saja sudah mengerti memilih. Seleranya sudah mulai tergerak di situ. Pilihannya, keinginannya itu sudah mulai mulai bereaksi. Di sini dikatakan zuhurul haqqi aillahi dzul haqqi fihi. Di dalam semua yang tampak oleh matamu itu, Tuhan di sanalah Tuhan al-batin. Sekalipun batin, tapi dia menunjukkan keberadaannya, eksistensinya. Kadhuhur syamsi fil kuti dzati zujat. Falaysa hunaka illa wujudun wahid, illa wujud wahidin. Ya, sebagaimana kita melihat cahaya-cahaya melalui kaca yang banyak, cahayanya banyak itu dari kaca 1 ke kaca 2. Sebetulnya itu tidak ada, hanya tampilan saja. Mana yang hak, cahaya yang hak, yaitu matahari itu. Matahari yang satu itu, yaitulah. Adapun semuanya bayangan-bayangan matahari yang ada di kaca ini, kaca itu, dan sebagainya, itu bayangan atau dampak-dampak dari matahari. Sebetulnya nggak ada apa-apa, bukan cahaya di situ. Ketika ada pantulan di kaca-kaca itu bukan cahayanya, kaca bukan, tapi tetap cahayanya matahari, bukan cahayanya kaca. Termasuk makhluk-makhluk yang hidup tuh bukan dia yang hidup, tetap yang hidup adalah Al-Hayyu, Allah yang hidup. Nanti ada yang mati dari makhluk itu. Allah Al-Hayyu, Al-Mumit, Allah yang mematikan, zat yang mematikan. Ada di antara makhluknya yang kuat, Allah Al-Qawi. Ajarnya di sana sebutnya. Tidak ada yang kuat sebetulnya. Tidak ada yang mati, tidak ada yang hidup, tidak yang kuat, tidak ada yang lemah. Ya tidak ada apa-apa. Semuanya munculnya itu semuanya sumbernya dari Allah sendiri. Disitulah. Sehingga kita tidak ada alasan menyatakan ketiadaan Tuhan. Dan kita tidak perlu bukti lagi keberadaan Tuhan itu. Wa huwa wujudul haqqi. Hanya ada satu wujud. Bukan keberadaan, yang ada itu hanya satu. Allah ada. Selain Allah keberadaan, bukan ada. Itu hanya tampilan-tampilan saja. Itu Allah menunjukkan keberadaannya, bahwa Tuhan nyata. Nyata di balik semuanya. Dengan segala karakternya. Hewan karakternya begitu. Tapi tidak bisa kita mengatakan Tuhan seperti hewan. Memang Tuhan mencipta hewan karakternya begitu. Itu karakter hewan.
tumbuh-tumbuhan karakternya begitu. Tanah, api, angin karakternya begitu. Ya. Itu semua dibuat oleh Tuhan. Itu Tuhan sedang memperlihatkan dirinya sebagai zat yang batin. Karena Tuhan tidak perlu memperlihatkan dirinya seperti apa, cukup. Bagi orang cerdas, afala taqilun, kamu berakal tidak? Afala tabarun, kamu merenung tidak? Afala tafakkarun, kamu berpikir tidak? Itu semua digerakkan oleh Allah. Allah az-zahir. Di mana zahirnya? Ya dalam setiap pekerjaannya itu. Cukup kau lihat pekerjaan-pekerjaan Allah. Cukup kau lihat apa yang dilakukan oleh Allah semuanya. Ya. Yang menempatkan langit, yang memperlakukan perjalanan matahari, yang memunculkan rembulan, semuanya itu Allah zahir, nyata, bisa kita lihat dari apa yang Ia lakukan. Allahnya zatnya tetap Allah, zatnya Allah al-batin, tersembunyi. Cukup kita melihat ma-fi, ya. Ma-za-fi, siapa yang ada di balik semua itu. Ya seperti di rumah kita itu semuanya adalah konsep-konsep saya, yang beli barang-barang sesuai dengan selera saya. Tapi semua itu bukan saya. Anggap saja tidak ada. Yang ada akhirnya ya saya. Ya. Anggap saja semua isi rumah itu perabotan, tidak ada apa-apa. Yang ada aku. Nah, semuanya muncul karena aku dengan konsep-konsep, perencanaan, ya, ide, keinginan saya, semuanya bisa terwujud. Tidak wujud sendiri. Kulkas, TV tidak datang sendiri. Saya yang mendatangkan. Bisa saja tidak ada ketika saya tidak berkeinginan, ketika saya tidak menghendaki. Bisa saja ada ketika saya menghendaki. Nah, begitupun yang ada di dalam semesta ini, semuanya tidak ada yang tidak melalui keinginan Allah. Ada iradah Allah, melalui syaiyah keinginan Allah. Wa bi dhuhrihi fil asya wujidat ala hasbi ma taqtadihi tabai'uha wa laysa laha wujudun fi dzatiha. Apa yang kita lihat di hadapan mata kita ini, ada binatang, ada tumbuhan, bermacam-macam itu diciptakan, termasuk manusia saja dengan berbagai macam rupa, wajah, ya, besar, bobotnya, tinggi atau pendek, itu semua juga melalui keinginan Allah juga. Tidak ada yang lepas dari keinginan Allah. Membuat yang macam itu, buat yang macam itu, buat yang... Bukan berarti wajah Allah seperti wajah-wajah manusia ini, rupanya bukan. Sekalipun Allah mengatakan biyadillah, tangan Tuhan, ya bukan seperti kita tidak berpikir bahwa betul-betul Tuhan punya tangan. Itu bisa diartikan sebagai kemampuan, kekuatan, kemauan, kebijakan. Allahnya mencipta.
Manusia saja bermacam-macam rupa, warna kulit, bahasanya berbeda. Masa kurang bukti betapa hebatnya Tuhan? Beliau, Tuhan itu sedang memperlihatkan dirinya. Kamu tidak mungkin bisa melihat wujud Tuhan seperti apa. Seperti kita melihat teman kita itu maunya, ya nggak bisa. Masa kurang puas? Semuanya kuciptakan, kuadakan di hadapanmu. Walaysa laha wujudun fi dzatiha. Akhirnya keberadaan semua ini, bahkan aku melihat diriku sendiri juga sama, itu secara zat tidak ada. Itu berangkat dari adanya dari keinginan Tuhan. Namanya mungkinat, tergantung dengan kemauan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki, ya kita tidak ada. Sampai segala sesuatu yang kita lihat dengan kedua mata itu, ketika menurut pandangan mata kita ada, itu tetap prosesnya melalui keinginan Tuhan juga, diadakan. Sejatinya tidak ada. Atau begini, semuanya berawal tidak ada. Tidak ada. Lalu adanya pun dinyatakan oleh kita ada, itu keadaan, keberadaan yang diadakan. Kembalinya tidak ada lagi. Ujungnya tidak ada. Ujung kanan, ujung kiri tidak ada. Adanya di tengah-tengah, itu pun diadakan. Berarti murni semua itu tidak ada. Dalam pandangan ahli syuhud, orang yang melihat Tuhan. Lalu yang nyata yang ada siapa? Ya sudah, yang nyata yang ada adalah Al-Mukawwin, yaitu yang mengadakan semua yang ada. Dialah Tuhan. Faman ra'al mukawwan ay syai'an minhu. Siapapun yang melihat keberadaan yang kita lihat dengan kedua mata ini, walam yashaddu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu, tidak terbersit. Melihat langit, Tuhan tidak terbersit. Melihat yang di sebelahnya ada temannya, tidak terbersit. Ada pohon yang indah, tidak terbersit. Ada buah yang rasanya manis, tidak terbersit. Di hatinya Tuhan tidak terbersit. Ya yang dilihat, ya itu saja. Sampai manisnya saja, sampai enaknya saja, sampai bisa memiliki, tidak sampai kepada Al-Mukawwin, yang mengadakan, yang menciptakan. Pandangannya tidak sampai ke sana, mentoge ning kono-kono iku. Dikatakan faqad a'wazahu ay fatahu. Dinyatakan orang ini ya, dia terputus kepada Allah, hanya melihat mukawwan atau mukawwanat yang terlihat oleh mata, lalu dirasakan senang, sudah tidak terbersit. Sampai kepada Allah itu tidak nyambung ke sana. Itu yang seperti itu dinyatakan fatahu wujudul anwaril ilahiyah. Dia terputus dari cahaya Tuhan. Berarti cahayanya sampai di situ. Sananya gelap. Cahayanya sampai di situ.
dengan akalnya saja, dengan perangkat penglihatan kedua mata, lalu melihat sesuatu benda, lalu benda itu juga hanya dirasakan dengan jasadnya, bisa makan enak, cari lagi, dia sebatas itu saja. Cahayanya sebatas pada cahaya nurul akal, sebatas cahaya pada akalnya saja. Sampai di situ. Ketika sampai di situ, cahayanya mentok, ia kesannya gelap. Tidak akan sampai kepada Allah yang mengadakan. Makanya di sini ya perlu seorang hamba, yaitu mengasah diri dengan riyadhah, dengan khalwat, dengan suluk, dengan bermacam-macam proses-proses ruhani itu mengasah agar bisa bertafakur, supaya aktif, berfikirnya supaya aktif, bukan hanya sampai akal saja, saya pikiran. Ya kalau akal itu kan ya kecerdasan, ada cahaya juga, tapi ya lebih kepada hal-hal yang bersifat fisik. Kita membuka pintu pakai mikir atau pakai akal nih? Pakai akal. Masa buka pintu dipikirin? Pakai akal, lalu bertindak, upayakan. Ini cahaya berhubungan dengan fisik-fisik. Ada lagi cahaya yang berhubungan dengan yang gaib, yang tidak dikerjakan dengan fisik, yaitu dengan pikiran, tafakur, dengan perenungan-perenungan. Dia akan melewati alam fisik, ya, menembus ke sana. Dia akan melewati alam fisik ke alam metafisik. Nah, dia masuk ke sana. Ikut dengan fikir. Makanya uzlah, tahannus, khalwat itu untuk mengasah kita supaya bisa bertafakur, sehingga kita bisa menembus, melihat di balik yang kita lihat. Kita melihat langit, ada perenungan. Munculnya betapa hebatnya Engkau ya Allah. Melihat lautan, melihat gunung, melihat pepohonan. Betapa. Lalu terjadi dialog. Persis seperti ruh kita dulu lagi. Alastu bi rabbikum. Wis ngandel pangerane siraku kita. Oh lu bala syahidnya. Ya wis. Ngandel wis. Dia panurut beli, ya wis siap. Nah di situ mulai muncul kesadaran Tuhan. Dia juga sadar akhirnya. Semua dalam kehidupannya adalah keputusannya. Semuanya adalah yang terbaik dari pilihannya. Baru sadar Tuhan di situ. Ketika sadar Tuhan semakin kuat lagi, dia akan melihat yang berpengaruh kepadaku adalah Engkau. Selain Engkau tidak akan memberikan pengaruh apapun. Sebab selain Engkau sama sebagaimana aku adalah ketiadaan. Di situ mulai wihdatul wujud itu mulai terbentuk lagi. Persis seperti kita dulu sebagai roh. Kita mulai lagi dari sana titiknya. Mulai tafakur. Oh iya. Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Ternyata Engkau yang ada. Apapun yang bergerak, Engkaulah yang menggerakkan. Apapun yang berhenti, Engkaulah yang menghentikan. Apapun yang dinyatakan hidup, Engkaulah yang menghidupkan. Apapun yang mati, Engkaulah yang mematikan. Sampai semuanya adalah keputusan-Mu. Ya sampai doa-doa kita juga tidak menjamin.
persis seperti yang kita inginkan. Bisa saja kebalikannya yang terjadi. Malam yang berdoa, besoknya kehilangan. Ini kan ada siapa? Ternyata kita tidak bisa mempengaruhi apa-apa. Tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tidak bisa memaksakan saya akan hidup sebagaimana yang aku inginkan. Ya tidak bisa. Ya mungkin. Inilah hikmahnya. Kalau Allah mengatakan silakan berdoa lalu pasti ku beri. Lalu betul yang terjadi begitu. Orang tidak akan mengenali Tuhan lagi. Bahkan mengklaim dirinya Tuhan. Yang penting nanti malam saya bicara itu besoknya terjadi. Nanti malam saya baca itu besoknya terjadi. Dia akan menjadi Tuhan bagi dirinya. Nah, dari hal-hal yang terjadi justru kebalikannya dari hukum-hukum kausalita ini, kita akan tahu berarti ada siapa, ada kekuatan di balik semua ini. Ada tangan besar katakan di balik semua ini. Dialah Tuhan. Aifatahu wujudul anwaril ilahiyati allati tudriku biha musyahadatallahi ala aywajhin minal wujuh al-madhkura. Seseorang yang diberikannya pandangannya di situ saja dengan mahsusat, dengan kebendaan, dengan fisik-fisik saja. Ya di situ saja putar-putarnya. Sampai-sampai sudah mengenali karakter dari binatang itu. Dengan segala-segala yang diketahui melalui penelitian. Ia tidak sampai kepada Allah juga. Putar-putarnya di situ. Ujung-ujungnya kembali kepada dirinya. Aku hebat. Bisa menemukan banyak hal dari ilmu-ilmu yang saya pelajari ini. Ya baliknya pada dirinya. Itu gelap semua. Itulah semakin kegelapan semua. Tidak bisa keluar dari kegelapan. Ataupun adanya cahaya itu hanya cahaya di akal saja. Hanya dia mengupayakan penelitian dengan akalnya, dengan cahaya pada akal, sampai di situ. Dia tidak bisa menemukan musyahadah, menyaksikan Tuhan dalam berbagai sisi. Melihat ke kanan, apa yang dilihat? Dia sudah dengan cepat, dengan cerdas. Semuanya Allah. Sebab yang menggerakkannya Allah ketika bergerak. Ketika berhenti yang menghentikan Allah. Ketika ada jalannya lambat, ya memang Allah memberi. Dia bisa berjalan dengan lambat. Dengan merangkak jalannya, ya Allah memang mencipta jalannya seperti itu. Dipaksa berdiri tidak bisa buktinya. Ada jalannya terbang. Jadi cipta Allah begitu. Ada yang dalam air. Allah menciptanya begitu. Itu kita melihat Tuhan semua di situ. Melihat siapa di balik semuanya. Nah, seseorang yang diperlihatkan bukti-bukti kebesaran Tuhan, ya tetap saja tidak menemukan, bahkan wahujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar, pandangan pikirannya, penglihatan hatinya itu tertutup oleh menutup, ya, itu menutup sinar matahari kemakrifatan. Ditutup bisuhubil asar, ibarat matahari itu terhalang mataharinya dengan mendung. Oleh karena adanya mendung, dia tidak bisa melihat. Sampai di situ saja. Apa mendungnya itu? Penutupnya itu aibil athari,
wa hiyal akhwanu allati kasuhubi. Suhub jam'u sihabin. Apa yang menutupi kamu dari melihat Tuhan sehingga matahari kema'rifatanmu kepada Tuhan itu tertutup? Apa yang menutupi kamu? Yaitu ahya al-aqwan. Yang kau lihat dengan kedua matamu, lalu kau berselera, lalu kau senang, berhenti di situ. Itu dia yang menjadi penghalang Anda tidak mampu melihat Tuhan di balik semua yang kau lihat. Anna kullan yahjibu ma wara'ahu. Semuanya menutupi apa yang ada di baliknya. Bukan Tuhan tertutup, bukan. Matamu pancen, matamu yang tertutup oleh apa yang kau lihat itu. Baik dilihat oleh mata, baik masuk dalam keinginan akalmu, itu bisa menutup semua. Akhirnya pandangan-pandangan Anda hanya sampai di situ. Wa asyarul musannifu rahimahullahu bidzalik ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadah fi syuhudihim. Lalu dijelaskan mereka arbabul syuhud, orang yang menyaksikan Tuhan itu memiliki berbagai macam sisi sudut pandang cara menyaksikan Tuhan itu. Ada yang melalui faminhum mayusyahidul mukawwin qablal aqwan. Ada yang sudah melihat Tuhan dulu sebagaimana ruh itu, sehingga dia melihat apapun tidak ada keheranan. Hidup atau mati? Hidup, ya udah. Aku melihat Tuhan Al-Hayyu. Ayo buktikan, lihat dulu, nggak perlu lihat. Penasaran nggak bentuk makhluknya? Aku nggak penasaran sudah. Hebat, pengen tahu nggak kekuatannya? Sudah cukup. Oh kuat, iya. Allah Al-Qawi. Saya nggak perlu lihat. Itu kan kalau kamu kan penasaran dulu. Ketika penasaran tertarik di situ. Itu gara-gara penasaran. Seberapa kuatnya? Wah, kuat sekali. Sudah. Ayo dilihat, nggak perlu lihat. Sudah. Semuanya Allah. Kalau kuat, Allah Al-Qawi. Mulia, Allah Al-Aziz. Ya. Ada lagi. Nah, mereka sudah tidak penasaran dengan apapun. Bergerak tidak. Oh, bendanya bergerak. Allah Al-Bahari. Allah pasti yang menggerakkan. Sudah tidak penasaran lagi sudah dengan apapun. Sudah Allah apa. Qabla ayyakhthura lahu kaunu adamian aw syatan tawilan aw qasiran. Tidak usah melihat apa itu. Tumbuh-tumbuhan kah? Binatang kah? Nggak usah bertanya begitu. Ada sesuatu di sana, gimana? Ya sudah, Allah. Ayo dilihat, nggak perlu. Anggap saja akhirnya dalam pandangannya tidak ada. Bisanya nggak perlu tuh akhirnya karena tidak ada. Jadi karena sampean kan penasaran berarti nih. Bilang apa? Penasaran. Pengen dilihat. Ada sih atau apa begitu, babi hutan tertangkap, wah geruduk, penasaran. Sudah. Ya begitu. Allah semua di balik, di belakang semua itu.
sampai yang aneh-aneh, yang berhubungan dengan kegaiban itu sudah selesai. Nggak ada yang berdiri sendiri, tidak ada. Yang bergerak sendiri tidak ada. Yang kokoh dan kuat dengan sendirinya tidak ada. Ada Allah di balik, Allah semua. Apakah itu yang dibuatnya ya bukan Allah jahat, dibuat oleh Allah itu perannya jahat atau baik, merusak atau membangun, sudah selesai, Allah semua. Nah, itu. Ada lagi yang melihat Tuhan itu ba'da qaulihi hayawanan. Dia melihat dulu apa itu, dilihat, lalu diadakan pengamatan, ya, dikaji ulang, kekuatannya diukur, kemampuannya, volumenya, wah bermacam-macam. Setelah mengetahui wah ini suatu kehebatan, baru dia siapa di balik ini, Tuhan. Ada yang lalu pengamatan dulu. Wa minhum may yushahiduhu ma'ahu. Ada sebagian lagi bersamaan. Iya, dia melihat apapun. Tapi tetap semua ini adalah Allah yang menciptakan. Kesadaran itu muncul. Allah yang menghendaki semuanya terjadi. Wa hadza taqribun lil afham. Wa illa fa hadza amrun la yudraku illa bidzauq. Jika kamu tidak mampu pandanganmu sampai kepada Tuhan, melihat hutan, melihat gunung, melihat hutan saja dengan segala yang hidup di dalamnya, melihat lautan dengan segala yang ada dalamnya dan sebagainya. Lalu kamu tidak terbersit sampai kepada Allah juga, gimana ini? Kholwat sudah, ya, riyadhah sudah, tapi tidak sampai menembus kepada Allah, tidak mampu bertafakur. Oh, kalau begitu tidak lain caranya illa bidzauq. Ya, kamu harus merasakan. Tidak bisa menggunakan metode penglihatan, tapi kamu harus merasakan sendiri. Balik lagi kepada dirimu, pelajari dirimu sendiri. Makanya ujungnya dikatakan man arafa nafsahu qad arafa rabbahu. Silakan kenali dirimu saja dululah. Yang membuat kamu bernapas tuh siapa? Orang tuamu, bosmu, atau dirimu sendiri? Ternyata tidak ada yang mengaku. Sampai-sampai kamunya sendiri ketika kamu menganggap ini napas aku yang narik. Ketika kamu tidur, siapa yang menggerakkan kamunya tidur? Itu yang menggerakkan siapa? Kalau kamu sendiri harusnya berhenti kamu tidur tuh. Ini masih jalan, detak jantungnya jalan. Itu siapa yang menggerakkan? Siapa coba? Ulah tanah kabeh, lah kasih ngaku. Tidak ada yang berani mengaku, aku yang menggerakkan. Kamunya sendiri nggak tahu di mana. Yang mana Anda itu? Itulah ini ketiadaan juga. Kian endas, kian sikil, diuculi kabeh. Ini paru-paru, ini jantung, ini liver, usus, kulit, tulang, rambut, dengan semua yang ada dalam. Kamu di mana setelah dilepas semua? Yang nggak tahu. Kok bisa mengklaim aku? Dari mana aku itu? Aku bisa, aku mampu. Itu sudah merebut. Disitulah mulai mengukur dari dzauq, merasakan sendiri. Pernahkah kita berencana besok saya harus makan? Tidak ada kok. Itulah keinginan Tuhan yang bekerja. Karena Allah masih menghendaki kamu hidup. Dengan sendirinya kamu makan sendiri. Nggak usah berpikir besok
aku harus makan. Nggak usah mikir kok. Seperti kelopak mata ini, kita ini refleks ketika ada debu langsung merem. Tidak usah melalui proses berpikir lagi. Tuhan itu yang yang mengamankan. Kitanya sendiri yang punya badan nggak tahu. Semuanya ketika perlu pembersihan di dalam usus kita, ya muncullah mules-mules. Yang pengen itu siapa? Itulah Allah Sang Rob yang memelihara. Allah melihara sendiri. Kita ini dipelihara oleh Allah. Dari tidurnya, kapan ditidurkan, dibangunkan, disuruh makan. Kalaupun kita lapar juga, merasakan lapar, ya diberi rasa lapar agar supaya makan. Akhirnya dengan sendirinya kita mencari makan. Nggak tahu kita ini yang mana. Wa makana kadzalika taksuru anhul ibarah. Udah, ini untuk menjelaskan tentang nyatanya Allah, haknya Allah itu ya tidak ada cara lain yang bisa mudahkan ya kecuali ya itu tadi illa bidzauq. Silakan rasakan sendiri. Qala rahimahullah ta'ala mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim